Khalid yang sudah jarang terlihat. Khalid dibuang. Biar gak diputer kan. 3 kali diputer, dipelintir kepalanya 3 kali. Iya, langsung kipas. sekarat ya Bun di awalnya. Oke. Sih awal-awal juga. Wah ini pikir keras banget sih. Gitu. Aduh, kenapa dibuang deh? Mau kita pakai tadi? Kenapa ya? Kenapa mereka bisa membaca pikiranku? tapi 3 hero yang dipakai sama Brand itu udah Baxia. Wow. Baxia kembali buat TB-in Parsha juga bisa, combo Parsha Baxia di depan lama muter-muter. Ini Baxianya bakal fight sama Yuzong sih. Baxianya bisa buat cut gain life dari Yuzong. NOD gratis. Biarpun 30% ya, kalau NOD kan 50%, dia kan 30%. Lumayan ya Bun. 30% berarti. Iya makanya awal-awal gratis lagi, gratis. Kok 30%? Berangkat. Gak usah farming udah dapat. Gak usah farming udah dapat 30%. Kayak udah dikasih item lah. Sally Boy dan jungler terakhir untuk Alter Ego. Siapa yang masih terbuka? Hayabusa. Ya Hayabusa bisa lompat ke Yison, Shin bisa lompat ke Sylvana, bisa masuk ke Parsha juga. Dan ya menariknya dia bisa kembali lagi ke belakang. Masih cukup safe lah. Hayabusanya nanti 50. Soalnya sisinya ini baru dari Sylvana sama Parsha juga kalau misalnya Cross of Power-nya kena ya. Itu kan kalau kena. Enggak, maksudnya sisi. Oh iya. Dari kontrolnya Sylvana, tapi itu pun kalau Imperial Justice-nya kena. Ada Baxia juga. Iya, ada Baxia Tapi brand mereka butuh satu sideline lagi. Kalau misalnya Sylvana attack. Selina. Wow. Oh berarti Parsha side. Iya, banyak tiba-tiba banyak sisinya. Dengerin kamu. Iya. Maaf ya. Langsung sisi. Saya cuma ini. Oke, dan langsung saja kita caster prediction teman-teman semua dari Mama Chan. Siapa? Iya, tak perlu diragukan lagi lah Alter Ego. Masih bisa, aku masih optimis banget sih. Oke. Wah, Bude mulai ragu kayaknya. Mulai ragu nih. Clara Mongstar. Saya sangat ragu, cuma Alter Ego lah. Aku tetap nyemangatin Alter Ego. Apapun yang terjadi, mukjizat itu nyata. Betul, oke. Yes, kita punya 3 suara yang sama. Alter Ego dari kami bertiga dan juga logo Alter Ego. Kenapa harus aku yang begini? Kalian. 3 muka kayak logo. Iya. Cuma ini resiko banget sih, tricky banget buat Alter Ego untuk game yang kedua. Apalagi kayak kita lihat dari Burning Sport, mereka gimana ya, tinggal pencet aja bisa menang. Ya lumayan lama, apalagi Baxia bisa kalau dia bisa buying time yang lama di depan, Parsha-nya bakal bebas juga. Ya, apalagi kan cooldown-nya juga cepet banget ya. Dia muter-muter lagi bisa keluarin lagi ntar Federal Strike-nya. Tricky banget untuk Alter Ego kalau mereka mau memenangkan game ini, harus berusaha ekstra 50 juta persen. Kuncinya di Yuzong sama Atlas sih. Bisa ngacak belakangnya, Parsha-nya diobok-obok, diobok-obok. Yuzongnya harus tajir. Iya, Yuzongnya harus peka. Seperti si Doi ya Moya, tapi inilah dia game yang kedua penonton. Apakah game akan dibawa ke game ketiga atau tidak? Best of 3 series antara perwakilan Indonesia Alter Ego dan perwakilan Filipina Brand Esports. Iya, Brand kali ini masih dipandu oleh Budi Mongstar dan Momochan bersama dengan Om Wawa. Oh iya, tapi tidak Om Wawa jangan menipu ya. Dia marah kalau aku panggil Om. Udah mulai ngerus tuh, kasih presiden sangat besar untuk Lucy. Ayo lo, dirusuhin balik. Mau mana? Langsung sekarat ya Bun. Langsung mundur. Mereka udah marah wey. Emoji pokoknya saya tidak terima. Tapi di area bawah ada jam dan juga Flapsy. Ini PR untuk Yuzong, gimana caranya dia bisa tajir. Harus balang-balang. Tapi kalau kita lihat dari sini yang bisa mendapatkan farming yang cukup nyaman. Dia dapat level 2 terlebih dahulu. Sementara Lulus dia harus meninggalkan sendirian di area jungle karena dia butuh juga, dia harus cepat-cepat untuk regen HP biar bisa nge-backup lagi di area tengahnya. Tapi Alter Ego, kita ngeliat pergerakan mereka lebih berfokus untuk babysit Sally Boy ke area jungler kita. Dia berfokus harus bisa cepat untuk ngedapetin itemnya karena kita tahu Hayabusa nggak bisa dibawa terlalu late game. Betul, dan yang kalau kita lihat di sini Leo Murphy, dia sekarang udah mulai, pokoknya aku tidak mau seperti game pertama. Tidak akan ada yang bully-bully aku. Siapa yang mau kayak game pertama? Seluruh Indonesia sedang meraung-raung. Iya, betul sekali. Dan kalau kita lihat di sini dari Flapsy-nya bakal coba untuk mengganggu. Yamnya memang agak sedikit kesulitan sih karena memang Baxia sendiri menjadi counter dari seorang Yuzong ya.
Cuma awal-awal dia masih nggak masalah, tapi setelah ada rotasi dari brand e-sport dan ternyata Alter Ego 3 membernya sudah berada di area bawah. Sally Boy udah punya shadow kill-nya, cuma ia sudah menghitung semuanya itu nggak akan cukup untuk take down View ataupun Flapsy. Yap, dan kalau kita lihat Udil kali ini bakal coba untuk nge-clear terlebih dahulu. Sakit juga itu ya Sylvana-nya dari seorang Lusty. Dan Leomochi bersiap untuk membackup teammate-nya kapanpun dia mau. Betul juga. Oh ya kan ditarik ya. Matilda pun. Iya. Dan Udil betul. muncul akan first blood dihasilkan. Sally Boy di area tengah Lusty masih bisa selamatkan dan malah sekarang Sally Boy adalah banyak Artsy. Mengejar sisa Sally Boy, posisinya sudah tertangkap. Alter Ego kehilangan Sally Boy. Usaha first blood-nya gagal, malah kehilangan 2 karena Leo Murphy juga menyusul kematian dari Sally Boy. Teman-teman dari Alter Ego akan sedikit terlambat. Better Shower dikeluarkan. Yang udah berubah jadi naga, mencoba untuk mengejar ke area View, tapi View masih bisa selamat. Iya, dan kali ini sayang sekali dari tim Alter Ego. Hampir aja ya tadi sebenarnya Silly Boy bisa ngedapetin Lusty, tapi ternyata sepertinya prediksinya, calculationnya agak sedikit miss dari seorang Silly Boy. Karena adanya spiral, ada yang menambah dikit, ada tambahan shield juga. Membuat dia bisa kembali ke belakang lasting, menyelamatkan diri dia, bahkan bisa recall untuk kembali ke base. Saya malah itu terlalu memaksakan tadi. Dan di area tengah Sally Boy untuk kali kedua berhasil diamankan oleh brand e-sports, ditumbangkan, ter-shutdown ketika lagi farming di area tengah. Bukan hal yang baik karena ini Sally Boy, wah aku tidak akan mengulanginya, hanya sekali saja ya. Tidak akan ada yang kedua kali. Tapi yang di area bawah benar-benar diharas habis-habisan. Mulai datang dengan circling eagle-nya dari seorang Udil, mencoba untuk mendapatkan View, tapi View-nya masih bisa balik dengan adanya Soul Eater. Sekarang Udil mau kabur kemana, digocek ke kanan ke kiri, Udil masih bisa selamat. Cuma ini dagdikdukser banget sih. Iya, untuk masih ada guiding wins-nya ya, jadi bisa kabur. Hybrid, kabur-kaburan cuma di area bawah kita bisa ngeliat Alter Ego tertati-tati. Oh, ya lagi recall di ulti sama Katsi. Ini ngebung-bung waktunya Udil sih. Beberapa detik terbuang sia-sia. Gak dapat XP, balik lagi, jalan kaki lagi, dan dia masih kena pressure sekarang. Kayak dari brand mereka benar-benar mengkondisikan bagaimana cara mereka melakukan zoning kepada Alter Ego. Ya, dia nggak bisa ditinggal sendirian sih. At least harus ada yang ngebantuin dia di area bawah buat nge-press Flapsy-nya. At least ngasih kayak presence juga. Dia dikasih XP tuh di belakangnya. Nah, itu dia. Wow, oke. Yam harus cari tempat lain untuk bisa dapetin level. Karena tuh di bottom lane benar-benar dikuasai. Tapi mau kemana? Di area atas? Dilema sih. Ada Parsha. Bergebak sianya pergi kali. Diusir dulu tapi dia datang Leo Murphy yang lagi ngebuka map, udah ketemu langsung sama teman-teman dari brand e-sport Surprise dan Flapsy. Iya, surprise presence-nya udah sampai dikeluarin loh. Brand e-sport ketika melihat siapapun langsung ngegeragas. Di area bawah Udil mau kabur kemana? Flapsy-nya juga nggak bisa untuk mengejar seorang Udil. Brand e-sport berfokus terhadap Turtle yang kedua. Iya, dan bahkan kalau kita lihat kali ini dari Alter Ego, mereka coba untuk nge-contest sepertinya Bude, tapi Lusty kali ini masih mencoba untuk bertahan. Yam yang mulai datang dengan Black Dragon Form, ini bakal coba dipisah, tapi Leo Murphy pun dalam kondisi yang tidak enak karena dia low banget. Masih ada, Udil juga bisa membackup kali ini. 1 untuk 1, 2 bahkan ditukarkan karena tadinya juga tumbang tadi. Tukaran yang cukup baik, cuma di sini belum berakhir mau karena masih dengan ada Shadow Kill Sally Boy. Walaupun super low HP tapi berhasil untuk mengamankan kill bersama dengan Spy. Turtle menjadi milik brand e-sport sayangnya. Iya, namun kali ini dari Alter Ego mereka berhasil ngeculik 3 ya tadi sebenarnya, Lusty, Flapsy dan juga View. Meskipun harus kehilangan seorang Leo Murphy, Yang ya. Tapi dari sini dengan ada Feather Astrek memberikan damage yang sangat besar. Pai nggak bisa kabur walaupun di revive sudah digunakan, cuma itu nggak cukup untuk menyelamatkan dirinya. Brand e-sports di menit yang ke-6 mereka udah mendapatkan 3 poin kill lebih daripada Alter Ego. Begitu pula itu akan mengakibatkan net worth mereka melebihi Alter Ego. 500 di atas Alter Ego masih bisa dikejar tentunya, bukan angka yang besar. Iya, masih menit ke-6 lah, masih bisa. Dan hanya momentum aja satu ya, di wipe out. Wih, langsung dikejar. Tapi kali ini dari brand sendiri bisa dibilang mereka agak sedikit kesulitan juga di game kedua karena Alter Ego bermain lebih agresif daripada game pertama tadi. Dan Yam di sini bloodlust-nya
terjadi dan dia harus mundur. Serem banget di situ, langsung dihajar, berubah menjadi naga. Tapi sayangnya di situ teman-teman dari Brand Esports udah mulai siap untuk nge-backup teman-temannya. Ini cepet banget follow up-nya. Alter Ego Esports tertatih-tatih, kewalahan, gak bisa untuk mendefense. Begitu pula harus kehilangan dengan satu membernya di area atas. Yes, itu satu momentum tadi ya. Harus tumbang begitu saja tanpa ada pertukaran yang berarti dari Alter Ego Esports. Berarti bahwa Alter Ego mereka benar-benar gak bisa berbuat terlalu banyak dan bahkan Baxia bisa dapetin solo kill. Iya, ke arah seorang Pai. Ya. Ini meskipun kayak Yamnya tukeran di bersama dengan Pai, tapi kayak Brand itu mereka tahu gitu loh untuk nge-shutdown Pai-nya. Wah, gila sakit banget sih itu partnya. Seluruh yang datang kali ini shadow kill kah? Belum ternyata, harus mundur terlebih dahulu. Dan kalau kita lihat Flamsi semena-mena ya Bun. Mulai semena-mena. Oh, revitalize juga dari keluarga teman-teman dari Brand Esports langsung dengan sigap membackup Flamsi. Dia pun selamat walaupun udah semena-mena masuk jungle Alter Ego, hampir aja nyolong dari orange buff-nya. Cuma Alter Ego belum punya damage yang memadai untuk ngepanis si Flamsi. Soalnya susah juga sih, ada Parsia kan. Kayak high ground-nya bakal kuat banget dari tim Brand Esports sendiri. Ya, dan kita bisa lihat sebenarnya dari Brand Esports adalah bagaimana pemain mereka bisa tukar-tukar. Imperial Justice menguji pergerakan dari Leomer V di follow dengan sangat cepat pula. Semua member dari Brand Esports kali ini udah kasih pressure semuanya ke area Alter Ego. Jungle dari Alter Ego digangguin habis-habisan. Gak ada yang bisa tenang di area bawah. Yang kabur menggunakan Black Tiger Form-nya hanya untuk defense saja. Kabur dari pengejaran Flamsi. Iya, dan justru kali ini memberikan pressure terus-menerus dari Brand Esports. Dan ini bakal dimajuin seperti sama Udil. Kali ini masih ada circling eye juga mengarah ke arah ribut. Tapi Flamsi di situ membackup dengan sangat cepat. Dan bahkan harus kehilangan Udil yang sendirian di area mid lane-nya. Oh, miskalkulasi dari Udil sepertinya ini. Judi banget sih si Udil di area tengah. Ya YOLO. Tapi kali ini Lucy-nya mulai masuk dengan ada Imperial Justice mengarah ke arah sang Pai. Pai-nya bakal tumbang kali ini, tapi lihat Atlasnya mengenai ke arah seorang Flamsi, tapi tetap aja. 2 untuk 1, enggak, sama satu lagi kan flam shot-nya. Nyaris saja mendapatkan kill atas yang Jaki Jukser. Tiba-tiba ada flam shot, itu pakai 1 kali 8 kayaknya langsung kena. Karena Brand Esports ini sesuai dengan para player yang ngelawan Filipina, mereka banyak yang bilang ini flam shot-nya harus hati-hati. Wow. Dari Filipina. Pakai scoop kali 100. Benar-benar. Aduh, tapi ini sulit banget sih buat Alter Ego. Mereka dari networknya udah mulai ketertinggalan jauh ya. Meskipun kayak di game pertama kita ngelihat mungkin mereka agak sedikit tidak terlalu timpang sebenarnya di game pertamanya. Tapi di game kedua kali ini di menit ke-9 udah mulai cukup jauh, perbedaan 4.000. Ya lihat tuh itemnya bahkan ya kayak Sylvana, Baxia. Mereka pakai Dominance Ice karena tahu untuk masuk damage dari Hayabusa wajib juga buat pakai basic attack-nya. Oh iya, dan pasti. itu bahkan lebih slow lagi adanya Dominance Ice. Wah, ini tapi agak sedikit sulit ya. Dan Sally Boy mulai ketahuan posisinya di area atas, mulai menginisiasi ke area Lord. Bush, aku jadi grogi gara-gara deg-degan ini sebenarnya nontonnya. Mengisi nasi Enak. Tapi Flamsi, aku kira bakal tabrakin. Ternyata Leo Murphy masih punya flicker mundur. Waduh. Gak akses shield ini, tapi ada Selero yang connect terhadap Yam. Tak bisa merespon apapun yang dilakukan oleh Brand Esports. Dia hanya terpaku di situ. Kali ini Pai juga dalam bahaya, tertinggal di area belakang. Teman-teman dari Brand Esports menunggu timing yang tepat lagi karena Lord sudah hadir di sini dan wave minion di area atas tidak baik untuk Brand Esports. Begitu dengan Alter Ego mencoba untuk mengecilkan minion di area bawah, tapi Sally Boy masih bisa mundur ternyata Budi, untung masih ada Poseidon. Tapi mereka bakal mengarah ke arah objektif turret sini dari Brand sendiri. Meskipun ya pastinya bakal split push, ngedapetin objektif atas dulu ya. Minionnya bakal coba di clear. Gusti bakal mencoba untuk menjaga terlebih dahulu. Ini di-press banget sih sama Brand. Aku bisa bilang kayak ini udah momennya dimana Alter Ego mereka agak sedikit sulit buat rotasi. Di-press sama Brand Esports membuat kita di-press. Ya, jangan dong, kita harus optimis. Oh iya, let's go Budi, harus semangat. Betul, masih ada kesempatan. Itu ada Selero-nya serem banget dari Brand Esports, tapi gak cuma itu karena Lucy mulai gerak mencari timing yang tepat untuk Bloom 4. Ngeluarin Imperial Justice, mengunci dan ini dihujanin oleh Kalsi dengan konten shockernya. Semua posisinya sudah terlihat Lucy dengan gagah beraninya, perkasa banget. Maju ke depan tapi itu miss. Leo Murphy mencoba untuk arah di belakangnya, mencari yang
bisa di shutdown, tapi ternyata tidak semudah itu. Brand Esports punya pertahanan yang sangat kuat. Banyak banget yang sudah dikeluarkan oleh Alter Ego Esports, cuma tidak bisa mendapatkan apapun. Dan Yam coba nge-clearing minion di area bawah. Iya, kayaknya nggak terlalu banyak yang bisa dilakukan oleh Alter Ego sekarang daripada selain daripada mereka hanya bisa bertahan dulu sambil menunggu untuk Brand Esports berbuat kesalahan dan mereka bisa mempanik kesalahan kalau ada kesalahan yang bisa dibuat oleh Brand Esports sendiri. Dan kali ini turtle-nya, Lord-nya sudah disenggol ya. Ya. Ditolak. Lihat tuh Flavzy-nya udah mulai ngeliat ada pergerakan dari Sally Boy. Sudah mulai ketahuan posisinya. Tapi terkena bisa Lero dari seorang Sally Boy. Masih punya Kocedo, masih bisa di cover juga sama teman-temannya. Dan itu cuma zoning aja sih biar dia bisa nge-contest Lord-nya untuk tim Brand Esports. Ini Alter Ego tadi mau menjajal untuk ngegangguin dikit, keluar dari area base-nya aja. Brand udah ngegas. Ngeng. Biar. Brand Esports mendapatkan Lord. Ini Lord yang pertama, tapi akan sangat membantu mereka sih untuk menjadi sasaran minion juga ke area atasnya. Ya, setidaknya semua turret bagian outer bakal bisa didapatkan. Otakku langsung nge-lag di sini karena ada Meteor Shower. Mencoba untuk melakukan defense Alter Ego sekuat tenaga. Tapi tengok Brand Esports. Mereka fokus banget mengamankan objektif gaming. Lord sekarang sudah hilang, tapi begitu pula dengan inhibitor satu di area tengah. Hilang semuanya, tapi kan ini bakal coba mulai dibuka. Yang mulai masuk kali ini Leo Murphy-nya harus mundur terlebih dahulu. Dan bahkan lihat Flipzy-nya udah muter-muter di area depan dengan ada Evaxia Shield Unity. Tapi Udilnya tertangkap di area bawah dan bahkan Feeder Attack dari Parsianya gak ada yang bisa menghentikannya. Dan bahkan yang Rusty-nya bakal coba untuk Spiral Strangling masuk dengan Imperial Justice. Yamnya tumbang di sini. Leo Murphy juga tidak bisa menahan damage yang cukup banyak dari Brand Esports. Dan bahkan lihat turret base-nya bakal gundul di area bawah. Sally Boy, hilang begitu saja. Member hilang dari Alter Ego. Brand Esports akan semakin percaya diri untuk memasuki base milik Alter Ego. Alter Ego harus sekuat tenaga memukul mundur Brand Esports supaya nggak dipush sampai diakhiri. Dan ini tersisa 3 member dari Brand Esports, 2 sudah pulang. Dengan pendua efek yang dikeluarkan oleh Ribo, itu udah kesuntikan semua member dari Alter Ego. Masih berada depan view-nya, kasih pressure dengan sangat besar. Kasih pun gak takut. Dia udah tinggal separuh HP. Udil mencoba untuk mencari celah. Kasih akan mulai jadi takedown. Dan Kasih yang gak mengembangkan. Gagal untuk mendapatkan Karsi. Alter Ego dalam posisi yang sangat-sangat bodoh. Mencoba untuk kabur, tapi Ribo berhasil dilawankan. Yang mencari celah dengan sangat cerdik. Masih bisa di defense kali ini oleh tim Alter Ego dan bahkan mulai masuk. Yamnya bakalan tumbang. Dan bahkan Pai-nya sibuk masih untuk nge-clear minion. Menghentikan pergerakan minion yang mulai menggerogoti base dari tim Alter Ego. Udilnya bakal tumbang, kali menyisakan Sally Boy dan juga Pai. Tapi lihat Brand Esports mereka gak sedikit pun mau pulang dari base tim Alter Ego. Sally Boy kali ini bakal coba dikejar. Kocedo gak bisa balik mundur ke arah belakang dan bakal harus tumbang juga. Menyisakan Pai sendirian yang nge-clear minion dengan Meteor Shower sampai 3 kali tadi kalau kita lihat. Dan bahkan lihat Kartisnya tumbang di sini, tapi minionnya udah mulai menggerogoti Bude Monster. Brand Esports ini akan menjadi game untuk mereka 2-0 di luar kehendak kita semua. Oh my god, tadi kita cabut-cabut. Tapi gak apa-apa, tapi gak apa-apa. Alter Ego masih punya kesempatan tentunya untuk hari esok. Ini mulutku harus tapok kayaknya. Ini awalnya Bude yang ngomong ya tadi.